Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saat ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menambahkan materi perkuliahan. Ya, materi perkuliahan baik itu dalam bentuk file, kemudian dalam bentuk page, dalam bentuk halaman, termasuk dalam bentuk link URL, gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya untuk login terlebih dahulu ke akun e-taklim, ke akun e-learningnya masing-masing ya. Oke, di sini saya izin untuk masuk terlebih dahulu, kemudian kita akan mencoba merubah ya, ataupun kita akan mencoba menambahkan materi perkuliahan di mata kuliah Sejarah Perbankan Syariah. Baik, kita akan menambahkan file di pertemuan 1 saja ya. Di pertemuan 1 ini absensinya sudah kita buat ya, tinggal kita memasukkan materinya ya. Jadi materi yang kita akan upload itu contohnya ada 3, ada bentuk file, ada bentuk page, ada bentuk link, nah link URL gitu ya. Termasuk mungkin nanti satu lagi berkaitan dengan video ya. Bedanya link URL dengan video nanti kita coba lihat nanti perbedaannya gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa, kalau kita mau mengubah tampilan harus dihidupkan terlebih dahulu mode ubahnya. Nah, kita coba hidupkan terlebih dahulu, tandanya kalau sudah hidup, ini ada tombol edit, ada tombol tambahkan aktivitas dan sebagainya. Baik, untuk yang lebih mudah, kita coba menambahkan materi itu dalam bentuk video. Ya, contoh saya akan menambahkan video dari YouTube ya. Oke, dari sembarangan saja lah ya contohnya. Oke, contohnya ini masih loading ya, mohon izin. Ini terkait dengan sinyalnya ini ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, contohnya kita sebagai contoh saja ya. Contohnya saya akan menambahkan video ini ke dalam materi, contohnya materi video ini adalah masuk ke dalam materi kita gitu ya. Tapi kalau memang bukan, ya mangga Bapak Ibu nanti tinggal cari saja di sini ya, materi tentang apa gitu ya. Contoh saya di sini akan menambahkan link ini sebagai materi saya gitu ya. Tinggal klik kanan di video ini ya, di tengahnya. Ya, di sini ada klik kanan ya, klik kanan, kemudian ada copy link address ya. Di sini pun sama ya. Klik kanan, copy link address, kemudian kita masuk lagi ke akun e-learning kita ya. Kemudian kita edit bagiannya. Oke, sudah seperti ini ya. Kalau tadi kan menambahkan icon itu si kursornya di awal, kalau sekarang YouTube itu karena kita akan simpan di akhir, itu simpan aja di ujungnya seperti ini. Kursornya seperti ini, kemudian kita tinggal tambahkan tautan ya, tinggal tambahkan tautan, kemudian tinggal kita paste video yang tadi ya. Kemudian kita bentar. Ya, kita pastekan di sini. Kemudian klik buka jendela baru supaya nanti mahasiswa itu pada saat mengklik video kita langsung membuka jendela barunya. Jadi bagian e-learning kita tidak tertutup gitu ya. Oke, kalau sudah kita tinggal buat tautan saja ya. Nanti seperti ini tampilannya ya. Tampilan seperti ini ada di ujung, tinggal kita save saja. Oke, jadi tampilannya nanti seperti ini ya. Jadi kalau kita menambahkan materi, ini kan ringkasannya, kemudian ini adalah video pemaparan kitanya mungkin ya. Nah, ini boleh jadi seperti ini nanti tampilannya ya. Kalau nanti kalau nanti fly di sini kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Oke, itu adalah bagaimana caranya menambahkan materi video YouTube di materi kita. Kita contoh lagi, satu kali lagi, cara menambahkan link YouTube di materi kita. Contoh kita masuk lagi ke sini, contohnya pakai inilah ya, yang mudah-mudah saja. Kita klik saja di tengah-tengah videonya, ya klik kanan, kemudian kita copy link address, kemudian kita klik di sini, ya, kemudian masuk lagi ke e-learning maksudnya. Kita edit bagian, ya klik edit bagian, kemudian kursornya kita simpan di bagian akhir, ya di sini. Kemudian kita klik bagian gambar rantai ini, ya, ini gambar rantai tautan. Kemudian kita tinggal pastekan saja di sini, ya. Kemudian kita klik jendela baru, mau tidak pun nggak jadi masalah, silakan. Ya, ini saya pakai yang centang saja. Buat tautan, ya, kemudian nanti kurang lebih seperti ini tampilan awalnya, ya. Tapi
tinggal kita simpan saja, simpan perubahan, otomatis nanti muncul video di bawahnya seperti ini. Itu ya, itu cara menambahkan materi dalam bentuk video YouTube gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan materi dalam bentuk file ya, entah itu PowerPoint, entah itu Word, entah itu PDF, entah itu file Notepad dan sebagainya gitu ya. Baik, kita coba ataupun kita langsung klik tanda plus di bawah ini ya, tambahkan aktivitas atau sumber. Kita klik saja. Kemudian kita klik bagian berkas. Nah, ini kita akan menambahkan terkait dengan file kan ya. Kita akan menambahkan file. Kita klik berkas, kemudian kita contohnya ini kasih nama di sini materi pertemuan 1 contohnya ya. Deskripsi boleh dikosongkan. Yang paling penting adalah nama berikut dengan file yang akan kita upload. Nah, kita pilih file. Nah, ini kita unggah. Pilihnya jangan unduh. Kalau unduh itulah download. Kalau unggah itu adalah upload ya. Choose file. Kemudian kita akan mengupload apa gitu ya. Contoh ini adalah materi kita contohnya ya. Kemudian kita pilih. Kemudian kita unggah file. Kemudian muncul seperti ini ya. Untuk tampilan dan sebagainya, maka ini mah tidak harus diedit lah ya. Kita langsung simpan dan kembali ke kursus saja. Oke, ini cara menambahkan file ya, materi pertemuan 1. Oke, sekali lagi kita akan menambahkan file di pertemuan kedua ya, dalam bentuk file ya, dalam bentuk file Word, PDF ya, PPT dan sebagainya. Ini sama ya. Barusan kan barusan dalam bentuk PDF ya. Kita akan coba memasukkan dalam bentuk yang lainnya gitu ya. Materi pertemuan 2 ya. Kemudian kita pilih file, kemudian unggah file ya, choose file. Kemudian kita coba pilih yang Word ini ya. Ini Word, dalam bentuk Word. Ya, kita bentuk Word, kemudian kita pilih open, kemudian kita pilih unggah. Ya, nanti seperti ini ya. Kemudian kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Jadi sama aja, mau PDF, mau PPT ya, PowerPoint, mau itu Notepad ya, termasuk mungkin WinRAR ya. Saya coba akan upload dalam bentuk WinRAR ya. Contoh, kita akan upload berkas dalam bentuk WinRAR. Contoh materi materi pertemuan 2 pelengkap lah contohnya, supaya pembeda. Oke, kemudian kita coba file, pilih file, oke, choose file. Oke, kita akan download, kita upload dalam bentuk WinRAR. Ini contoh ya, ini zip ya, dalam bentuk zip atau WinRAR. Nah, ini zip ya. Oke, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini ya. Jadi semua bentuk file ternyata bisa masuk gitu ya. Itu cara menambahkan ya, menambahkan file materi dalam bentuk berkas ya, berkas PDF, PPT, Word, WinRAR ternyata bisa, termasuk Notepad pun bisa. Ya, yang tadi yang pertama terkait dengan menambahkan materi dalam bentuk video ya, sudah 2 berarti ya. Baik, yang ketiga, bagaimana caranya menambahkan materi dalam bentuk page ya. Page itu seperti halaman buku, ada gambarnya, ada halamannya dan sebagainya. Kalau ini kan sistemnya adalah langsung download ya, nanti sama mahasiswanya langsung download. Nanti kita di akhir kita coba lihat tampilan di mahasiswanya seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung tambahkan dulu dalam bentuk page ya. Kita tambahkan aktivitas dan sumber. Kita pilih halaman ya. Di sini seperti halaman website tuh ya, toolbarnya gitu ya. Navdarnya juga seperti website gini. Kita pilih halaman ya, karena kita akan membuat page ya. Contoh di sini adalah materi pelengkap. Nanti untuk masalah nama mangga ya. Tergantung Bapak Ibu semuanya. Materi pelengkap pertemuan 1 ya. Deskripsi ini dikosongkan saja. Yang paling penting adalah kontennya. Contoh, saya akan membuat konten page ya, page-nya yang deposito aja lah ya, nggak apa-apa, langsung
Oke, materi mana ya materi? Oke, ganti ya, PNG-nya hilangin aja dulu. Oke, kita coba. Mana kok hapus semua ya? Bukan jadi aneh. Deposito. Nah, contoh yang saya ambil dari mana ya? Salah satu bank lah ya. Contoh ini. Oke, kita akan membuat tampilan seperti ini, gitu ya. Contohnya, kita coba copy ya sampai dengan ini saja. Copy contohnya. Kemudian kita masuk ke halaman ini, kemudian kita pastekan. Ya, ini adalah tampilan cara membuat page. Ya, bentar. Oke, bentar, jadi gede ya. Oke, ini ya, ini tampilannya, contohnya ya. Nah, udah, nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya lah, mengeditnya lagi. Contoh ini yang akan saya munculkan nanti di page-nya ya. Jadi halaman page itu seperti ini cara buatnya, gitu ya. Baik nanti dari buku diketik ya, tidak harus di copy paste dari website juga ya. Jadi Bapak Ibu nanti menambahkan gambarnya kan sudah bisa ya. Cara menambahkan gambar, kata-katanya mangga nanti disesuaikan dengan konsep Bapak Ibu semuanya. Ini saya membuat seperti ini supaya lebih mudah saja cara tutorialnya gitu ya. Yang lain nanti pada saat prakteknya mangga ini mau dibuat dari secara manual gitu ya, diketik oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tidak copy paste dari website. Itu mangga silahkan. Setelah itu silakan Bapak Ibu nanti kalau saya biasanya ini di aktivitas otomatisnya diaktifkan, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, untuk untuk page ini kan sistemnya page ini, bentuknya page. Kita klik nanti tampilannya seperti halaman buku, halaman page. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Kalau berkas itu sistemnya nanti sistem langsung download, diklik menunya langsung di-download, tidak nampil seperti ini. Gitu ya. Oke. Nanti kita coba lihat di bagian akun mahasiswa. Oke, ini adalah cara membuat page. Sekali lagi, kita akan membuat page di pertemuan kedua. Ya, caranya kita tambahkan aktivitas, kemudian kita pilih page. Ya, kita pilih page, kemudian kita kasih nama di sini tentang materi pelengkap pertemuan kedua. Deskripsinya saya kosongkan saja, mau Bapak Ibu isi juga nggak jadi masalah, silahkan. Oke, saya akan membuat page-nya, kita cari page yang berbeda, contoh dari Danamon di sini, atau BCA Syariah. Ini kita coba cek ya, ini nggak ada gambarnya ya, tapi tabel-tabelnya ada nih. Oke, contoh kalau ini ada gambarnya. Sebentar, adakah gambar-gambarnya? Oh, nggak ada, langsung keterangan. Oke, gambarkan sudah ada ya di yang tadi. Kita coba cek dari close. Oke, kita coba cek dari sini sampai dengan bawah mana tadi. Ini ternyata ada juga ya bawahnya. Nah, ini ada sampai perhitungannya, contoh sampai dengan ini, klik sampai sini, contoh. Kita copy ya, kita masuk ke e-learning kita, kemudian kita paste saja di sini. Nah, ini kan udah ada tabel-tabelnya juga masuk tuh ya semuanya. Oke, ini kita ajukan sekarang, hapus aja. Nah, ini kan sudah ngeling biasanya ini bagian ini. Oke, ini sudah contohnya. Bapak Ibu mau nambahkan gambar di sini, mangga silahkan gitu ya. Contoh ini dalam bentuk tidak ada gambar gitu ya. Oke, aktivitas otomatisnya di sini diaktifkan, kemudian kita simpan dan tampilkan saja ya, nampil. Nah, seperti ini nanti tampilannya ya. Ini adalah dalam bentuk page ya, dalam bentuk halaman. Baik, berikutnya ya, berarti sudah 3 ya.
Jadi pertemuan materi itu satu dalam bentuk video ya, kemudian dalam bentuk PDF, doc ya, WinRAR tadi sudah juga ya, kemudian sekarang dalam bentuk page, berarti sudah 3 ya. Kita bisa menambahkan file materi kuliah dalam bentuk 3 macam ya. Satu lagi dalam bentuk link URL ya, dalam bentuk link URL. Nah, caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu semuanya login. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya tambahkan aktivitas atau sumber. Ya, ini nanti Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah sedikit. Nah, ini ada URL. Klik link URL. Nah, contohnya apa? Contoh saya di sini akan memasukkan tentang IDX lah ya, laporan keuangan. IDX dari IDX, contohnya laporan keuangan. Nah, ini dah contohnya. Mana nih, masih loading ini. Nah, ini contohnya. Yang akan kita masukkan adalah link URL ininya, supaya nanti mahasiswa itu kalau mau mencari laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu gampang, langsung tinggal klik URL ini, langsung otomatis nanti diarahkan ke sini. Kita klik aja di sini, kita copy saja link yang ada di atas ini, kemudian kita masuk ke link ini ya, yang tadi sudah kita tambahkan ya. Takutnya lupa, kita kembali lagi saja ya ke sini ya, tampilan ini kan tadi link yang laporan keuangan sudah di copy ya. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke sini, kemudian kita tambahkan aktivitas atau sumber, kemudian kita scroll sedikit ke bawah, kemudian kita cek ya tentang URL, klik URL, kemudian kita kasih nama link laporan mana? Nah, laporan keuangan contohnya ya. Tinggal kita pastekan saja di sini, paste ya. Sudah seperti ini, deskripsinya diisi, mangga diisi, mangga juga tidak usah diisi juga, nggak jadi masalah. Nah, kemudian di sini tinggal kita tambahkan aktivitas otomatis saja. Oke, langkah berikutnya tinggal kita simpan dan tampilkan saja. Nanti seperti ini ya. Jadi tampilannya ada 2 kali klik nanti. Satu klik linknya nanti muncul ke sini, dari sini nanti muncul klik. Ya, ke sini. Sama kan? Ya. Ya, ke yang tadi. Oke. Itu terkait menambahkan materi dalam bentuk link. Oke. Sekali lagi, kita akan menambahkan materi dalam bentuk link ya di akhir ini. Oke, kita tambahkan aktivitas ya. Kita tambahkan aktivitas dan sumber atau sumber. Kita klik, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik URL. Ya, klik URL, kemudian nama di sini diisi dengan nama link yang akan kita masukkan. Contoh, link annual report ya, Bang apa ya, saya coba ambil mana ini, nah contohnya ini aja lah, Bang Jago Syariah. Nah ini Bang Jago Syariah, kita copy aja linknya. Benar nggak ini? Nah, contoh annual report. Nah, ini sudah kita copy linknya ya, kita copy, kemudian kita masuk ke sini, tinggal kita pastekan. Ya kan sudah ya. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Ya, penjelasan aktivitas biasanya saya isi ini. Enggak di setting begini pun enggak jadi masalah. Silakan tinggal simpan dan kembali ke kursus, atau simpan dan tampilkan boleh. Gitu ya. Nih, link annual report. Ya, tinggal nanti klik ke sini, kemudian yang diklik lagi langsung nanti muncul ke halaman laporan keuangan perbankan, gitu ya. Itu caranya menambahkan link materi dalam bentuk URL ya, URL materi perkuliahan, entah itu materinya mungkin kita punya website sendiri dan sebagainya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi saat ini tutorialnya bagaimana caranya menambahkan link materi dari YouTube ke dalam materi perkuliahan kita, kemudian menambahkan materi dalam bentuk Word, WinRAR, PDF, PPT, dan file-file yang lainnya, gitu ya. Kemudian dalam bentuk ini adalah bentuk page ya, seperti halaman website ataupun halaman buku. Ini
sudah tadi juga diajarkan, dibuatkan tutorialnya, termasuk satu lagi dalam bentuk link URL, entah itu website kita sendiri maupun website orang lain yang memang perlu dibaca, diperhatikan, dipelajari oleh si mahasiswa. Baik, itu saja tutorial saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa lagi. Bagaimana tampilannya di akun mahasiswa ya? Nah, ini lupa nih, sempat lupa. Oke, kita coba lihat di akun mahasiswanya. Nah, ini tampilan di akun mahasiswa. Kita coba refresh. Nah, tampilan di akun mahasiswanya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, tampilan di mahasiswanya kurang lebih seperti ini. Ya, ada absensi ya. Nah, kalau yang materi ini dalam bentuk PDF, diklik langsung download. Nah, kalau page ini diklik langsung muncul ke halaman tampilannya. Nah, kayak tadi. Nah, begini tuh, ya. Jadi kalau dalam bentuk link ya berarti diarahkannya ke link URL yang dimasukkan oleh dosen yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, nanti seperti ini, kemudian nanti tinggal diklik ya. Seperti ini. Langsung nanti diarahkan ke laporan keuangan, karena tadi dosen yang membuatnya adalah dalam bentuk laporan keuangan. Baik, itu saja. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.